Assalamualaikum, jumpa lagi channel Otoproduk. Nah teman-teman, kadang kita kan kalau berkendara ya ada saja masalah yang sering kita hadapi ya. Misalnya entah kita merasa ban kempes atau ban bocor. Nah kalau misalnya kita jauh dari bengkel kan kita butuh tools untuk melakukan penggantian sendiri. Yang repotnya kalau cewek, tenaganya kurang gede ketika harus membuka ban. Nah di dekat gue ini sekarang ada power tools yang bisa membantu memudahkan wanita untuk melakukan buka ban sendiri. Nah ini ada produknya namanya Rio. Oke, bersama saya saat ini sudah ada Mas Rizky ya. Mas Rizky ini dia dari bagian developmentnya Rio. Mas bisa dijelasin Rio sendiri ini sebenarnya produk dari mana sih Mas? Untuk Rio ini kita adalah suatu merek yang bergerak di bidang power tool. Khusus power tool? Khusus power tool. Berarti kayak yang berkaitan dengan elektrik ya? Iya, ya, okay. Elektrik, ada otomotif kita. Terus ada pengerjaan yang umum, yaitu seperti general, ya yang umum kayak mesin poles mobil segala macam. Oh, banyak juga berarti produknya ya? Jadi ada apa aja dia untuk industri ada? Untuk industri ada, untuk pengerjaan kayu ada. Terus untuk otomotif ada. Oke, nah yang akan kita bahas saat ini adalah untuk yang produk otomotif. Oh ya Mas, ini di depan kita ini udah ada apa namanya cordless ya namanya ya? Iya, cordless. Ini yang ini fungsinya buat apa ini? Ini fungsinya untuk pengisian angin. Nah, kalau misalkan di jalan terjadi ban kempes kurang angin, bisa menggunakan merek Rio ini tersebut. Bentuknya kayak ini juga ya, kayak apa namanya bor listrik gitu ya? Iya, betul. Kan pompa angin portable sebenarnya banyak banget kan produknya di pasaran. Nah sekarang apa yang diunggulkan produk Rio ini? Untuk pengisian angin ini di Rio sendiri ini kita memiliki spek kapasitas 120 PSI tekanannya. Nah bisa dipakai untuk tekanan yang 8 bar. Oh, mobil bisa ini? Untuk mobil bisa. Bisa ya. Ini udah ada baterainya atau gimana ya? Dia udah ada baterainya di dalam, tapi harus dicas ke mobil. Oke. Jadi dimasukin ke lighter ya? Ya, lighter namanya. Jadi penggunanya sendiri tinggal ditekan aja ininya. Untuk pemakaiannya sendiri dia tinggal ditekan switchnya, dan untuk pengisiannya di sini dia bisa langsung. Dan dia juga bisa pengisian yang namanya untuk balon atau ban. Oh, atau bola ya. Wah, berarti kegunaannya macam-macam, bisa dipakai buat di mobil atau di rumah misalnya lagi bola anak lagi kempes, lah bisa dibuat pompa itu ya bola ya. Oke. Oh ya, Mas, mungkin teman-teman pengen tahu juga nih, Rio sendiri itu merupakan brand dari mana? Untuk Rio sendiri ini kita brand pembuatannya di Cina ya. Untuk produk ini pembuatannya di Cina. Nah, Rio sendiri ini memiliki 17 kategori. Nah, di masing-masing kategori itu ada 3 segmen yang tadi kita sebutkan. Ada pengerjaan di kayu, otomotif, dan general. Rio ini memiliki keunggulan. Keunggulannya apa? Service center kita ada 15 cabang. Oh, jadi kalau misalnya terjadi kerusakan bisa dibenerin? Iya, bisa dibenerin. Tuh. Jadi teman-teman jangan takut kalau membeli produk Rio. Ketika ada kerusakan, Anda bisa membenarkannya di service centernya Rio. Nanti mungkin alamatnya akan kita cantumkan di video ini. Biasanya kerusakan itu mungkin pada sistem elektrikalnya ya. Paling di elektrikal. Tapi spare partnya ada ya? Spare part kita ready, semua di seluruh cabang kita ready. Untuk garansinya ini ada garansinya. Garansi jasanya ini kita seumur hidup, tidak dikenakan biaya. Untuk garansi spare partnya ini 6 bulan. 6 bulan. Iya. 6 bulan spare part ya. 6 bulan free, tidak dikenakan biaya. Jadi selama 6 bulan bila terjadi kerusakan itu penggantian spare partnya free. Tapi setelah 6 bulan paling dilihat kerusakannya apa ya. Jadi jasanya free, cuman kita hanya diwajibkan membayar. Oke, selain dari pompa angin portable ini, ada produk apa lagi Mas? Yang kira-kira mudahlah digunakan untuk kaum wanita. Nah, di sini ada yang namanya cordless impact wrench. Kayak gimana nih produknya? Nah, nih teman-teman bisa lihat. Dia kayak bor portable ya. Iya.
Dia fungsinya buat apa ini, Mas? Cordless impact press ini fungsinya untuk mengganti ban ya, ban mobil, membuka ban mobil, ban motor, ini otomotif. Biasa cewek juga bisa pakai, biasa di mobil ya. Oh, ini ada baterainya sendiri ya, ada baterainya. Jadi nggak perlu dicolok lagi ke lighter ya? Nggak perlu pakai kabel, nggak perlu pakai lighter. Oh, ini kegunaannya juga kayaknya sih bukan cuma buka ban ya, bisa juga digunakan misalnya kita kalau untuk cowok bisa untuk lakukan penggantian misalnya engine mounting, kan bautnya keras-keras tuh. Ini berarti kuat juga ya, dia bisa sampai torsinya berapa besar? Nah, di sini kita ada dua mode high sama mode slow. Oh, mode slow sendiri buat apa? Mode high buat apa? Kalau untuk mode slow ini dipakainya diperuntukannya untuk pembukaan baut. Jadi khusus buka baut pakai mode slow. Okay. Kalau untuk mode high untuk pemasangan baut. Mungkin teman-teman juga pengen tahu kalau kita menggunakan tools yang model impact ini kan, modelnya impact ya, itu untuk pengencangan kan torsinya kita nggak boleh berlebihan kan. Karena saya dulu pernah menggunakan yang impact drill yang pakai tekanan angin, itu ketika kita ngencengin lebih dari 3 kali putaran, bautnya slack. Ya makanya di sini kita menggunakan dua mode ini. Maksudnya ketika seperti apa kita udah harus berhenti. Kalau untuk mengencangkan baut, kita pakai mode hack ini kan torsinya ini sangat besar. Ini kan 320, gede banget kan? Nah, untuk yang mode slow ini kita torsinya 250. Jadi beda torsi ya, beda torsi. Misalnya kita udah pencet nih, udah truk kan pasti dia kan akan berhenti kan? Truk itu kira-kira berapa banyak? Berapa kali? Kalau untuk kita ini 3 kali pun udah cukup. 3 kali udah batasnya 3 kali, jangan lebih dari itu ya. Ya betul. Karena saya juga pernah nyobain lebih dari 3 kali, murnya yang slack. Kayak kencang banget tuh. Ini baterainya sendiri tahan berapa lama ya, Mas? Untuk pemakaiannya baterainya sendiri tahan 1 jam. 1 jam ya. Dan kalau misalnya kita ngecas butuh berapa lama? Kita ngecas butuh setengah jam. Setengah jam ya. Itu bisa dia pakai casan di mobil atau dia mesti pakai yang 220 volt? Kita ada casannya seperti ini. Kita pun ada cadangan ya? Ya, cadangan. Okay. Nah, ini bisa ke kontak rumah ya. Untuk wattnya sendiri hanya 50 watt. Oh, 50 watt. Iya. Cuma setengah jam full dari kosong. Keren. Terus selain itu apa keunggulan dari cordless-nya Ryu ini? Kalau untuk keunggulan, mungkin dari beratnya, kita berat ini nggak terlalu berat ya, paling sekitaran 3 kiloan. Dia dilengkapin lampu juga ya? Kita ada lampunya juga. Malam ya, kalau malam ya. Khusus untuk malam, bisa bolak-balik kanan kiri. Bolak-balik kita di sini ya? Di sini. Jadi antara untuk ngancingin atau ngebuka? Iya, betul. Kalau kita menggunakan mode high ya, mode high untuk membuka apa efeknya? Kalau kita pakai untuk mode high, ini kita tinggal tekan di sini ada tombol. Nah, dia lampu mode high akan menyala. Lampunya yang mana? Lampunya di sini. Oke. Nah, kalau misalnya kita pakai mode high untuk ngebuka, efeknya apa? Mode high ngebuka efeknya si bautnya akan slack. Begitu. Iya, karena kita harus buka terlalu kuat ya. Iya, terlalu kencang. Takutnya misalnya tadinya si mur atau bautnya itu kencang, begitu kita buka bisa aja patah atau slack ya. Gitu. Jadi harus pakai mode slow. Kalau misalnya untuk pengencangan kita pakai mode slow, pastinya nggak kuat ya, torsinya kurang gitu ya. Oke. Terus yang lain keunggulannya di baterainya ini kita bisa tahu di sini. Dia ada indikatornya, baterai indikator barnya. Jadi kalau misalnya dia berkurang 1 bar, itu kira-kira berapa persen? Ini dibagi 3 aja ya, 50-60% ya. Ada baiknya di lampu indikator di 2 baru kita bisa. Dia baterainya ini lithium ya, lithium ion. Iya, lithium ion, kapasitasnya 4 ampere. Mas, untuk cordless-nya ini itu udah berikut mata shock atau kita mesti beli sendiri? Kalau untuk di Ryu sendiri kita tidak menyediakan mata shocknya. Tapi untuk di pasaran kita mata shocknya umum. Bisa pakai mata shock apa aja? Sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Salah satu contohnya di sini ada mata shock ukuran 17. Tapi kita belinya harus dengan drive yang setengah in.
Oh gitu. Oh, ukuran ininya ya, sesuai dengan ukurannya setengah in. Jadi teman-teman ketika beli ini jangan salah untuk memilih mata shocknya. Disesuaikan dengan misalnya kebutuhannya apa untuk baut atau mur roda, ya kita sesuaikan ukuran mata shocknya. Misalnya dia pakai 21, ya kita beli yang 21. Oke, segitu dulu tayangan dari kami. Jangan lupa untuk like dan komen, beri masukan kepada kami agar kami dapat mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa juga untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tunggu saja tayangan-tayangan kami yang pastinya tak kalah seru ke depannya. Oke, salam jumpa, salam otomotif.